Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, saya Firza Semia Cahani, delegasi SMA Negeri 3 Rangkas Bitung sebagai Dewan Pemerintah yang tentu saja mendukung adanya mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum memasuki ranah argumen saya, perlu kita ketahui bersama-sama terlebih dahulu dari definisi dari 3 kata kunci mosi perdebatan kita hari ini, yaitu yang pertama, negara berkembang. Menurut Malayu Hasibuan yang dikutip dari Lepang, negara berkembang adalah suatu negara yang struktur ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Negara berkembang juga belum mampu memanfaatkan semua faktor produksi yang dimiliki untuk meningkatkan kemakmuran penduduknya sehingga tetap dalam kemiskinan dan kemelaratan. Selanjutnya, potensi maritim yang dikutip dari buku berjudul Sea Power, maritim yang berarti navigasi. Kemudian dari kata ini lahir pula istilah maritim power, yaitu negara maritim atau negara samudra. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, konsep ekonomi biru merupakan konsep yang menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Memasuki ranah argumen saya, yang dimana sejatinya ekonomi biru membawa kerugian-kerugian negara seperti yang dikatakan oleh Rohmin Dahuri sebagai guru besar kelautan dan perikanan IPB yang mengatakan bahwasanya potensi ekonomi dari 11 sektor ekonomi biru Indonesia adalah sekitar 42 triliun per tahunnya atau setara dengan 1,3% PDB di Indonesia saat ini, yang mencakup pemberantasan kejahatan pencurian ikan, perampokan, dan pembajakan. Ada pula 3 kelemahan dari ekonomi biru. Yang pertama yaitu mengancam keberadaan nelayan tradisional, yaitu menyebabkan nelayan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap mata pencaharian mereka. Hal ini karena didasarkan praktek ekonomi biru yang berdasar pada penelitian yang tentu saja tidak dapat mereka lakukan. Dan yang kedua adalah peran swasta yang mendominasi. Konsep ekonomi yang dikatakan sebagai SDGs yaitu mendorong peran swasta mendominasi dan investor justru berasal dari sektor perbankan, yaitu berorientasi pada keuntungan sehingga tidak akan berjalan sesuai pada perlindungan sistem. Selanjutnya adalah implementasi tidak sesuai atau terlalu fokus pada infrastruktur kelautannya yang seharusnya menekankan nelayan menggunakan alat tradisional sehingga ekosistem tetap terjaga. Contohnya saja pembangunan tol laut yang dapat merusak ekosistem, menyebabkan abrasi dan penyelundupan. Maka dengan adanya kerugian ini terdapat solusi yang dapat saya terapkan, yaitu dengan transformasi ekonomi hijau. Indonesia merupakan salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap, yang dimana ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan ekonomi hijau yang juga terdapat pada RPJMN tahun 2020 hingga 2024 dengan 3 program prioritas, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Sebagai contoh negara yang sudah menerapkan ekonomi hijau ini adalah Amerika Serikat dalam pengembangan energi bumi terbuka, mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan yang meningkat. Salah satunya adalah negara Amerika bagian Pennsylvania yang mampu menaikkan pendapatan sebanyak 460 juta US dollar dan menciptakan 44.000 lapangan kerja baru karena adanya strategi ekonomi hijau sendiri. Hal itu juga sejalan dengan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso yang mengatakan salah satu syarat Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 adalah dengan mendorong melalui pembangunan infrastruktur, yaitu Indonesia memiliki visi dan misi sebagai negara dengan IPDB terbesar kelima di dunia, sehingga RPJM pada tahun 2020 hingga 2024 disusun sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi misi Indonesia ini. Dengan itu, maka pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang bisa diatasi dengan 6 strategi, yang salah satunya adalah inisiasi ekonomi hijau. Maka dengan inisiasi ekonomi hijau dapat menjadi langkah yang tepat untuk
diterapkan di negara Indonesia yang tentu saja berguna untuk mencapai Indonesia dapat menjadi negara maju di 2045. Sekian, terima kasih.